Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi menaikkan gaji tunjangan sertifikasi untuk guru dengan kategori ini. Kenaikan tunjangan sertifikasi ini hampir menyentuh 2 kali lipat. Terkait dengan adanya kenaikan tunjangan sertifikasi, rujukan dalam hal ini adalah Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2021. Aturan ini membahas tentang petunjuk teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru non-pegawai negeri sipil. Dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7321 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi bagi guru madrasah, kepala madrasah, dan pengawas sekolah pada madrasah tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel MGMP Bin yang menyajikan konten informasi edukatif. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di subscribe. Pada kesempatan ini kami akan menayangkan informasi tentang kenaikan tunjangan sertifikasi guru dan 6 syarat pencairannya. Tonton videonya sampai selesai agar tidak ketinggalan informasinya. Selamat menyaksikan. Dalam aturan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2021 dijelaskan pada poin D terkait dengan besaran tunjangan profesi. Secara garis besar, terdapat 3 kategori besaran tunjangan sertifikasi bagi guru non-pegawai negeri sipil atau PNS. Pertama, guru tetap yayasan dan guru non-pegawai negeri sipil atau PNS. Dalam hal ini guru tetap yayasan dan guru non-pegawai negeri sipil atau PNS di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah mendapatkan tunjangan profesi setara dengan pegawai negeri sipil atau PNS. Tunjangan profesi ini khusus bagi guru yang memiliki surat keputusan atau SK in passing atau penyetaraan. Artinya meskipun ada guru yang berstatus honorer atau non-pegawai negeri sipil atau PNS, akan tetapi guru tersebut memiliki surat keputusan SK in passing atau penyetaraan, maka gaji tunjangan sertifikasinya disetarakan dengan golongan pegawai negeri sipil atau PNS. Inilah salah satu kelebihan memiliki surat keputusan atau SK in passing. 2. Guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Tunjangan sertifikasi guru yang berstatus P3K diberikan 1 kali gaji pokok sesuai surat keputusan pangkatan. Artinya apabila ada guru yang kemarin honorer kemudian lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, maka secara otomatis gaji tunjangan sertifikasi naik, bahkan hampir 2 kali lipatnya. Perlu dipahami bahwa misalnya ada guru yang pada saat honorer tunjangan profesi guru atau TPG, yang diperoleh tentunya sebesar Rp1.500.000. Kemudian lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, maka gaji yang diberikan adalah 1 kali gaji pokok. Besaran 1 kali gaji pokok bagi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tertera pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Bagi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, saat pertama kali diangkat dengan lulusan strata 1 atau S1, berada di golongan 9, gaji pokoknya sebesar Rp2.966.500 nyaris menyentuh Rp3 juta. Demikian gaji pokok atau gaji tunjangan sertifikasi bagi guru yang naik status ke pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dasar hukumnya menyebutkan bahwa pembayaran tunjangan profesi guru atau TPG untuk pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dibayarkan kali gaji pokok. Guru akan menerima tunjangan sertifikasi sebesar Rp2.966.500 dari yang tadinya Rp1.500.000. Itu artinya meningkat menjadi hampir 2 kali lipat kenaikannya. Selamat bagi guru-guru yang akan menerima surat keputusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K atau SK P3K. Tentunya ini adalah bentuk apresiasi dari pemerintah untuk mendukung kesejahteraan guru-guru di Indonesia termasuk bagi guru-guru yang lolos pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Informasi selanjutnya, sejauh ini masih banyak guru yang mengalami kebingungan dalam hal proses pencairan dana tunjangan sertifikasi. Guru khususnya bagi guru yang baru pertama kali menerima dana tunjangan sertifikasi ini.
Padahal waktu pencairan tunjangan sertifikasi untuk triwulan pertama tahun 2022 ini pun sudah semakin dekat. Kebingungan guru calon penerima tunjangan umumnya terletak pada kelengkapan berkas, serta syarat khusus untuk bisa melakukan pencairan dana tunjangan sertifikasi guru ini. Oleh karena itu, guru penerima perlu memperhatikan betul mekanisme serta apa saja yang perlu dipersiapkan untuk bisa menerima tunjangan ini. Terdapat 6 syarat kelengkapan berkas utama yang harus dilengkapi guru saat melakukan pencairan tunjangan profesi yang meliputi surat pengantar, status valid pada info GTK, sedangkan untuk guru madrasah analisa tunjangan di Simpatika, surat pernyataan tanggung jawab atau kode surat S29 pada Simpatika, dan surat tanda aktif mengajar atau kode surat S25 pada Simpatika, dan daftar hadir guru atau kode surat S35 pada Simpatika, dan SK AKPT atau kode surat S36 pada Simpatika. Berikut penjelasannya masing-masing. Pertama, surat pengantar kepala sekolah atau madrasah. Surat pengantar kepala sekolah ini menjadi salah satu syarat kelengkapan berkas yang harus dimiliki dan dibawa oleh guru saat hendak mengurus pencairan tunjangan profesi. Surat ini dibuat dan ditandatangani secara khusus oleh kepala sekolah tempat guru mengajar. 2. Status valid pada info guru dan tenaga kependidikan atau analisa tunjangan. Syarat lainnya adalah keterangan status guru yang bersangkutan dalam bentuk status valid pada data utama, info guru dan tenaga kependidikan atau GTK yang akan tercantum pada Dapodik dengan indikator status telah tervalidasi sebagai penerima dana tunjangan profesi dan analisa tunjangan pada Simpatika. Biasanya setelah status valid, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten maupun Kota akan melakukan verifikasi lanjutan terhadap kelengkapan berkas yang dimiliki oleh guru penerima tunjangan sertifikasi. 3. Lampiran surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau kode surat S29 pada Simpatika. Selanjutnya, guru calon penerima tunjangan sertifikasi adalah melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani di atas materai. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini bisa diperoleh guru dengan mengunduh secara langsung di data pokok pendidikan atau Dapodik atau kode S29 pada Simpatika. 4. Surat tanda aktif mengajar atau kode surat S25 pada Simpatika. Lampiran berkas selanjutnya adalah surat tanda aktif mengajar berupa surat keputusan yang ditandatangani oleh kepala sekolah perihal keaktifan mengajar atau kode surat S25 pada Simpatika bagi guru penerima dana tunjangan sertifikasi guru. 5. Daftar hadir guru atau kode surat S35 pada Simpatika. Terakhir adalah kesiapan berkas daftar hadir atau absensi guru selama mengajar pada periode bulan Januari hingga Maret 2022. Berkas daftar hadir ini dibagi dalam 2 jenis. Hal ini terkait dengan pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan atau daring, yakni absensi online dan absensi offline. Dan yang terakhir, surat keputusan analisa kelayakan penerima tunjangan atau SK-AKPT pada Simpatika. Surat keputusan analisa kelayakan penerima tunjangan atau SKA KPT dengan kode surat S36 yang nantinya menjadi dasar pembayaran tunjangan profesi guru madrasah. Demikian penjelasan tentang syarat pencairan sertifikasi guru yang perlu dipahami. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.